Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Sayumadi Gita Faluvi dari program studi Teknologi Rekayasa Internet, jurusan Teknologi Informasi dengan NPM 24782030 dari TRI 2A. Di sini saya akan membuat video hands-on dari mata kuliah jaringan komputer pada NetHacket 4.6.5 paket Tracer Connect Wired and Wireless LAN. Langsung saja, di sini bisa langsung kita download topologinya. Nah, sebelumnya tadi sudah saya download, jadi kita langsung saja masuk ke paket tracernya. Nah, pada praktik kali ini kita akan mengkoneksikan kabel ke beberapa perangkat yang terdapat di sini. Nah, langsung saja di sini ada beberapa objektivitasnya. Yang pertama yaitu connect to the cloud, lalu connect router 0, lalu connect remaining device, lalu verify connection, ada yang terakhir examine the physical topology. Nah, selanjutnya langsung saja di sini pada praktik kali ini kita akan mengikuti beberapa instruksi di sini dan menjawab beberapa pertanyaan juga yang ada di sini. Jadi pada bagian ini bisa kita lihat completionnya masih 0%. Seperti biasa kita akan membuatnya menjadi 100% seperti itu. Nah, langsung saja di sini yang pertama kita akan connect cloud ke router. Jadi di sini kita diminta untuk menghubungkannya menggunakan kabel strike. Kita ke kabel strike, lalu kita ke dari router fast Ethernet 0 ke cloud Ethernet 6. Nah, di sini ada penjelasan jika kita benar menghubungkan kabelnya, maka kabelnya akan berwarna hijau gitu. Nah, jadi kenapa sih di sini kita menggunakan kabel strike? Itu karena cloud ini itu berfungsi sebagai switch dan router itu adalah perangkat yang berbeda. Nah, ketika kita menghubungkan switch ke router, maka kita menggunakan strike untuk karena kedua perangkat itu menggunakan pin yang berbeda untuk transmit dan juga receive gitu. Selanjutnya untuk step yang kedua, ini yang kita akan menghubungkan cloud dan juga kabel modem. Nah, di sini tidak diberitahu kita menggunakan kabel apa. Jadi kita coba di sini kita menggunakan kabel koaksial. Kita cari koaksial. Ini kita hubungkan dari cloud koaksial 7 ke kabel modem port 0. Nah, di sini juga kita diberitahu jika kita benar menghubungkan kabelnya, maka akan berwarna hijau, dan ini sudah berwarna hijau. Nah, kenapa kita menggunakan kabel koaksial? Jadi pada port koaksial 7 di cloud dan port 0 pada kabel modem, itu adalah port koaksial yang memerlukan kabel koaksial untuk koneksi internet dari ISP, seperti itu. Selanjutnya kita akan menghubungkan router 0 ke router 1, router 0 dan router 1. Di sini kita akan menghubungkannya menggunakan kabel serial. Kita cari dulu. Nah, di sini kita menggunakan kabel serial di DCI. Kita coba dari router 0 serial 0 ke router 1 serial 00. Nah,
sudah benar karena sudah berwarna hijau. Jadi kenapa kita menggunakan kabel serial untuk menghubungkan router 0 ke router 1? Itu karena koneksi antar router itu menggunakan serial interface. Jadi untuk serial kabel itu digunain untuk komunikasi jarak jauh antar router gitu. Selanjutnya di sini ada menghubungkan router 0 ke Netaket PKA. Nah, kita coba untuk menghubungkannya menggunakan kabel cross. Sini kita cari cross. Nah, jadi kita coba hubungkan dari router 0 ke PKA. Di sini router 0-nya fast Ethernet. Nah, sudah berwarna hijau, jadi sudah benar ya. Kenapa kita menggunakan kabel cross untuk menghubungkan router 0 dan juga Netaket PKA? Itu karena router dan komputer itu menggunakan pin yang sama untuk transmit 1,2, 1 dan 2 dan juga receive 3 dan 6. Nah, makanya kita diperlukan kabel cross untuk menghilangkan pin transmit dan juga receive gitu. Selanjutnya untuk langkah ketiga itu menghubungkan router 0 ke configuration terminal. Di sini kita akan menggunakan kabel konsol. Nah, kita akan menghubungkan router 0 ke terminal 232. Nah, pada bagian ini kenapa kita menghubungkannya menggunakan kabel konsol? Itu karena kabel konsol digunakan untuk mengkonfigurasi dan juga memanajemen router secara langsung melalui terminal. Nah, pada bagian ini itu tuh bukan untuk akses jaringan, melainkan untuk administrasi perangkat seperti itu. Nah, bisa kita lihat progresnya. Completion di sini sudah mencapai 62%. Selanjutnya, ini ada pernyataan jika kita benar menghubungkan kabelnya maka akan berwarna hitam. Selanjutnya, di sini ada connect router to switch. Jadi kita akan menghubungkan router 1 ke switch. Ini kita menggunakan fiber. Di sini kita coba fast Ethernet. Di sininya fast Ethernet 01. Nah, sudah berwarna hijau. Dan kenapa di sini kita menggunakan fiber? Itu karena port F1 di router 1 ini dan fast Ethernet 01 di switch itu adalah fiber interface. Jadi secara fisik ini hanya bisa menerima fiber kabel gitu. Ini mensimulasikan skenario real world di mana backbone itu menggunakan fiber untuk performa yang optimal seperti itu. Selanjutnya di sini ada connect kabel modem to wireless router. Kita akan menghubungkan kabel modem ke wireless menggunakan kabel straight. Kita coba di sini port 1, lalu di wirelessnya kita masukin internet. Nah, sudah berwarna hijau. Dan di sini kenapa kita menggunakan strike? Itu karena kabel modem itu berfungsi seperti switch ke router. Menggunakan strike itu karena perangkat yang berbeda menggunakan pin yang berbeda juga. Nah, selanjutnya pada yang step ketiga ini kita akan menghubungkan wireless router ke family PC. Nah, pada bagian ini juga itu menggunakan kabel straight. Kita coba. Ini Ethernet 1 ke PC
family PC. Ininya F0. Nah, kenapa di sini kita menggunakan kabel strap juga? Itu karena router ke PC itu normalnya menggunakan cross, tetapi kebanyakan router dan PC modern itu memiliki auto sensing capability yang memungkinkan pengguna strap penggunaan strap kabel gitu. Nah, jika sudah, bisa kita lihat di sini compressionnya sudah mencapai 100, yang dimana bisa kita logikakan bahwa kabel yang sudah saya hubungkan antar perangkat di sini itu sudah benar. Selanjutnya di sini ada verify connection. Kita akan coba ping. Di sini kita open the family PC, lalu kita ke desktop command prompt. Nah, di sini kita coba ping nettarget .pk. Kita coba, kita tunggu. Kita tunggu sebentar. Di sini kita akan melihat apakah ini terkoneksi atau tidak. Mungkin nanti prosesnya, nih sudah. Nah, sini sudah reply yang artinya ini sudah terhubung ya. Selanjutnya kita diminta untuk ke web browser. Kita ke web browser. Lalu kita ketik HTTP. Kita masukin di sini URL-nya HTTP. Nah, pada bagian ini nettarget .pk. Kita go. Pada bagian ini kita akan melihat mengecek apakah perangkat yang sudah kita hubungkan dengan kabel tadi itu terhubung semua gitu. Nah, sini sudah muncul my favorite page yang artinya semua perangkat itu sudah terhubung dengan baik seperti itu. Selanjutnya di sini ada ping the switch from home PC. Di sini kita akan coba ping switch IP switch dari home PC. Kita masuk ke home PC, ke command prompt, kita lihat IP dari switch. Di sini kita ping IP dari switch, yaitu ini ada 172.16.02. Kita lihat apakah di sini terkoneksi, apakah terhubung. RTO ya, kita tunggu lagi. Nah, ini sudah reply yang artinya sudah terhubung. Ini RTO karena masalah kadang jaringannya nggak stabil. Kita coba ping ulang ya. Nah, nih akan reply yang artinya sudah terhubung. Selanjutnya selanjutnya kita akan buka router 0 untuk configuration terminal. Di sini kita akan melihat untuk melihat interface-nya. Di sini ke router 0 pada terminal Nah, di sini kita ketik show IP interface brief.
kita coba langsung enter. Nah, maka di sini akan muncul interface-nya. Ini ada IP address-nya, ini interface-nya. Sini ada protokolnya seperti itu. Selanjutnya di sini untuk part yang kelima, ini ada examine the physical topology. Nah, di sini step 1 kita akan klik the physical workspace tab or press Shift plus P. Sini kita bisa klik di keyboard Shift P. Nah, maka akan muncul seperti ini. Lalu kita klik Home City. Sini kita klik Cloud. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Ini ada pertanyaan, berapakah kabel yang terhubung ke switch pada rak biru? Ini bisa kita lihat ada 2. Berarti jawaban untuk soal ini adalah 2. Kita back, lalu kita ke primary network. Nah, di sini ada pertanyaan juga. Ada pertanyaan, what is located on the table to the right of the blue rack? Jadi, apa yang ada pada tabel di sebelah kanan rak? Kita bisa lihat. Nah, di sini ada kabel itu untuk configuration terminal. Selanjutnya di sini ada, kita akan back, lalu di sini kita ke secondary network. Nah, di sini ada pertanyaan lagi. Kenapa ada 2 kabel yang terhubung ke setiap perangkat gitu? Nah, di sini ada 2 karena kabel serat optik itu tersedia berpasangan, satu untuk mengirim dan satu untuk menerima, seperti itu. Selanjutnya ini kita ke home network. Nah, tampilannya kan seperti ini. Di sini ada pertanyaan juga. Nah, ini ada pertanyaan, kenapa nggak ada rak untuk nyimpan peralatan pada icon home network ini? Nah, pada bagian ini itu biasanya emang tidak memiliki rak seperti itu. Nah, selanjutnya kita back, kita akan kembali ke topologi awal, kita Shift L. Nah, jadi segitu saja kesimpulan dari praktik kali ini, yaitu praktik paket tracer ini mengajarkan kita untuk memahami pemilihan kabel yang tepat dalam menghubungkan berbagai perangkat jaringan. Mulai dari kabel strike itu untuk koneksi router switch, lalu cross itu untuk router komputer, lalu serial itu untuk koneksi WAN, hingga konsol untuk konfigurasi perangkat, seperti itu. Nah, melalui simulasi topologi hybrid ini, yang mengintegrasikan jaringan kabel dan nirkabel dengan koneksi internet ini, kita belajar melakukan instalasi fisik, verifikasi konektivitas menggunakan ping dan juga web browser, dan troubleshooting dengan memeriksa status interface. Nah, sudah seperti itu. Segitu saja video hands-on dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan juga kekurangan. Saya akhiri, selamat pagi dan terima kasih.